Nah, kemudian kita lihat ya. Lalu di suku terakhirnya ini ada F1T. Artinya apa? Ada fungsi F dalam T. Ya kan? Itu. Nah, kemudian kita lihat baris yang kedua juga demikian. Bedanya apa baris yang kedua dengan baris satu? Di sini dia diturunkan terhadap turunan X2, ya kan? Lalu bedanya apa? Beda dari koefisiensi X1, X2 yang sampai Xn-nya gitu. Jadi berbeda di sini. Nih, beda. Ya enggak? Nah, jadi karena ada lebih dari satu persamaan diferensial orde 1, jadi baris pertama itu dia PD orde 1 tuh. Karena apa? Terdapat turunan pertama, ya kan? Di ruas kiri kan? Nah, persamaan kedua itu juga PD orde 1. Sampai dengan persamaan ke N. Ini merupakan PD orde 1 juga. Jadi kalau semua persamaan ini digabungkan, maka akan terbentuklah dia sistem linear PD orde 1. Ngerti? Sampai di sini. Jadi kalau seandainya F1T, F2T, F sampai dengan Fnt nilainya sama dengan 0, maka disebutlah dia sistem linear homogen. Tapi kalau sebaliknya tidak sama dengan 0, maka disebutlah dia sistem linear non-homogen. Bisa paham sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Nah, dari sistem tadi ya, sistem linear orde 1 tadi, itu boleh kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Jadi yang di ruas kiri, tadi itu kan semuanya turunan kan? Nah, maka di sini kita bentuk seperti ini nih turunannya. D per dt, X1, X2, Xn. Sama dengan koefisien-koefisien dari variabelnya tadi ya, variabel X1, X2 sampai dengan Xn, itu kita bentuk dalam suatu matriks. Ya, matriks berukuran N kali N. Sedangkan variabelnya dari X1 sampai dengan Xn, kita bentuk dalam matriks juga. Lalu fungsi F kita bentuk dalam matriks. Maka akan seperti ini dia penulisannya dalam bentuk matriks. Atau ditulisnya apa? Ini dimisalkan jadi X aksen turunannya. Lalu matriks ini jadi matriks A. Ya. Lalu variabel X1 sampai dengan Xn itu X tambah F1 sampai dengan Fnt itu adalah F. Ngerti? Jadi inilah dia bentuk umum PD, bentuk umum sistem linear PD orde 1 jika dituliskan dalam bentuk matriks. Yaitu apa? X aksen sama dengan AX tambah F. Itu kalau F-nya sama dengan 0 berarti jadinya apa? Ini kan? X aksen sama dengan AX. Berarti ini homogen. Sedangkan ini adalah non-homogen. Karena F-nya itu tidak sama dengan 0. Ngerti sampai di sini? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Berarti yang F1T, F2T itu berarti konstantanya untuk masing-masing persamaan. Ada satunya. Tidak selalu konstanta. Yang penting dia fungsinya dalam T. Boleh hanya konstanta. Ya, boleh juga dia fungsi dalam T. Misalnya 2T, 2T tambah 2 gitu. Pokoknya tidak mengandung variabel si X-nya. X1, X2 sampai dengan Xn. Itu dia dikatakan Ft-nya. Bisa? Ngerti ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, nggak apa-apa dipotong aja nih. Saya pasti beneran kan, nggak ngerti, tanya aja. Bisa ya? Nah, Ibu lanjut ke berikutnya. Sekarang, di sini ada contoh nih. Ya. Nih, coba perhatikan. Contohnya, diberikan sistem PD linear homogen berikut, nomor 1. Di sini, ya, di sini kelihatan nih ya.
Di ruas kiri ada turunan X terhadap T, lalu ada turunan Y terhadap T. Jadi, kalau tadi ya, penjelasan sebelumnya, itu kan variabelnya X1, X2, X3, sampai Xn kan? Kalau di soal ini, variabelnya apa? Apa variabelnya? X dan Y, Bu. Iya, X dan Y. Ya kan? Jadi, makanya di ruas kiri, itu apa? Turunan dari si X, lalu turunan dari Y terhadap T, ya. Nah, lalu di ruas kanan apa? Ada fungsi X dan fungsi Y, kan? Nah, berarti ini homogen, kan? Homogen nggak? Homogen apa non-homogen? Yo, Homogen, Bu, karena FT-nya sama dengan 0, kan? oh iya, Bu. Ya nggak? Karena nggak ada di sini konstanta, nggak ada fungsi dalam T, gitu. Jadi dia homogen. Maka bentuk PD ini kita mau ubah ke dalam bentuk matriks. Berarti apa? Ruas kiri yang ini jadi apa? X aksen. Ya kan? Sama dengan, lalu ruas kanan itu kita keluarkan koefisiennya. Koefisien dari si X dan Y. Berarti 3, 4, 5, minus 7 kali X, Y. Ya kan? Ya nggak? Atau XY-nya itu kita jadikan apa? X aja. Gitu. Dengan catatan bahwa si X itu adalah apa? X, Y. Ngerti maksudnya? Jadi, di sini kita perolehlah bahwa X aksen sama dengan ini A, lalu X. Berarti sesuai dong dengan bentuk PD homogen tadi, linear homogen. Sesuai kan? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Bu mau tanya, ini homogen apa non-homogen? Non-homogen, Bu. Non-homogen, karena ada di sini T kan? Ada variabel. Ada variabel T. Nah, di sini variabelnya apa aja? Yang T, 10T sama 6T, Bu. Maksud Ibu, yang menjadi X, matriks X-nya apa? Oh, X, Y, Z, Bu. X, Y, Z. Berarti kita tuliskan dalam bentuk matriks. Ruas kirinya itu kan turunan ini semua kan? X aksen sama dengan, masukin nih koefisiennya, angka-angkanya. 6, 1, 1. 8, 7, min 1, ya kan? 2, 9, min 1 kali X. X-nya itu yaitu X, Y, Z. Lalu ditambahkan dengan FT-nya. FT-nya yang tadi. T, 10T, 6T. Jadi ini kita tuliskan bentuknya jadinya apa? X aksen sama dengan A kali X tambah F. Jadi memenuhi bentuk umum dari PD linear non-homogen. Bisa sampai di sini? Bu, Ngerti? itu min R tuh sebenarnya Z ya, Bu? Min Z ya, Bu? Kenapa? Itu min R yang ada di matriksnya. Hah? Min R? Mana min R? Nggak jadi. Oh, salah lihat. Oh, Oke. Ngerti ya yang ini? Nah, jadi kalau misalnya kita punya sistem linear, sistem PD linear homogen yang ordi 1, itu boleh kita ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks. Ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti ke belakang-belakangnya juga kalau misalnya kita punya sistem linear ordi 1 ya, yang baik homogen maupun non-homogen, itu ya diubah ke dalam bentuk matriks. Ya. Tuh, pengubahannya udah bisa ya, ngerti ya? Bisa ya? Nah, lalu kita lihat nih. Kalau misalnya PD linear ordi 1, PD ordi 1, itu kan ada solusinya kan? Yang tadi mencari solusinya ada 4 cara kan? Nah, kalau misalnya sistem linear gimana? Ya itu juga akan kita bisa cari solusinya gitu. Baik yang homogen maupun yang non-homogen. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah yang homogen dulu. Ya, bagaimana nih menentukan solusi dari sistem linear PD ordi 1 yang homogen? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Caranya gimana? Nah, kita lihat sebelum masuk ke pembahasan solusi,
Di sini ada istilahnya verifikasi solusi. Apa verifikasi solusi? Verifikasi solusi, kita akan melakukan verifikasi. Kalau verifikasi itu apa? Mengecek kan? Mengecek kebenarannya, benar atau tidak. Itu verifikasi. Nah, kita mengecek apakah solusi yang diberikan adalah benar. Solusi dari sistem linear PD orde 1 itu. Kan itu ya, verifikasi solusi. Nah, kita lihat ya dari sini nih. Dari sini diberikan solusi pertama X1. X1-nya ini. Lalu solusi kedua X2-nya ini. Jadi X1 dan X2 itu adalah solusi dari PD ini. PD-nya homogen apa non-homogen? Homogen, Bu. Homogen ya. Nah, kita mau cek benar apa enggak nih. Nah, kenapa sih harus ada dua solusinya? Kenapa enggak satu? Nah, nanti ini ada kaitannya dengan matriksnya, matriks A-nya. Kalau kita lihat matriks A-nya ini berordo berapa nih? Matriks A ini. 2 kali 2. Ya, ordonya 2 kali 2. Makanya solusinya itu ada 2, solusi 1 dan solusi 2 gitu. Nah, cara memverifikasinya gimana? Kita lihat di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kita cari masing-masing turunan dari solusi 1 dan turunan dari solusi 2. Kita cari X1 aksen. Apa X1 aksen? Berarti X1 aksen ya, bentuknya itu apa? Eksponen kan? Sebenarnya ini boleh kita tuliskan ya. Bentuk X1 itu jadinya apa? X1. Kalau kita kalikan ke dalam si E-nya, itu jadinya E pangkat minus 2T, ya kan? Lalu yang di bawahnya minus E pangkat 2T. Kan itu ya? Ya. Lalu kita cari turunannya. Yo, turunannya apa? X1 aksennya. Min 2E pangkat min 2T sama 2E pangkat min 2T. Nah, jadi turunannya ini ya, udah tertulis di sini nih, turunannya nih, yang Ibu blok. Lalu, demikian juga untuk yang solusi kedua. Solusi keduanya ini, kita cari turunannya. Turunannya ini. Ya kan? Tahu kan, menurunkan eksponen. Nah, setelah itu dapat, kita langsung lihat nih, kalau PD-nya, PD yang ini kan boleh kita tulisnya jadi apa? X aksen sama dengan AX kan? Jadi kita mau mengecek benar nggak sih bahwa si X aksen itu sama dengan A kali X, ya? Nah, sekarang kita cek dulu. A kali X, kita cari A kali X1. Pertama, solusi 1 dulu. A ini kita kali dengan X, X1. Hasilnya ini kan? Ini kenapa ini PPT-nya ya? Nah, ini share screen. Nah, ini A kali X1 ya, dikalikan nih. A, ini kan A nih. Dikali dengan X1. Kan hasilnya ini ya. Tahu kan ya, mengalikan matriks dengan matriks? Ya enggak?
Bu. Nah, hasilnya coba perhatikan yang ini nih. Aduh, ini nggak bisa ganti ya. Nah, ini tadi hasilnya kan ini ya. Hasilnya ini nih. Nah, hasil perkaliannya coba kamu lihat, sama nggak hasil perkaliannya dengan X1 aksen? Dengan si X1 aksen ini, sama kan? Tahu. Nah, berarti untuk solusi yang pertama terverifikasi karena bahwa dia memenuhi tadi persamaannya, yaitu X aksen sama dengan AX. Itu. Lalu solusi yang kedua juga demikian. Kita cari nih, A kali X2. Ternyata hasil perkaliannya itu sama dengan apa nih? Ini hasil kalinya kan? Sama dengan turunan kedua ini. Gitu. Sama kan ini? Ini dengan ini. Nah, sehingga solusi 1 dan solusi 2 itu terverifikasi. Maka X1 dan X2 itu merupakan solusi dari sistem linear PD orde 1 yang ini. Gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Nama Rizky. Itu, Bu, untuk nilai A-nya itu kayaknya keliru atau saya yang keliru ya, Bu? Kan di situ 1, 3, 5, 3. Bukannya 1, 3, min 1, dan 3 ya? Bukan. A itu ya di PD-nya. Di PD-nya. Sedangkan yang ini solusi. Solusi. Ini PD. Apa enggak? Bisa nggak baca kalimatnya? Verifikasi pada interval min tak hingga sampai tak hingga X1 sekian, X2 sekian adalah solusi dari PD ini. Gitu. Berarti artinya apa? Yang solusi yang mana? Yang 1353, Bu. Bukan 1353. Yang solusi yang mana? Solusi mana? X1, X2. X1, X2, ya kan? Siapa si X1? Ya ini kan? 1 min 1, E pangkat minus 2T kan? Siapa X2? Ini kan? 35, E pangkat 6T. Nah, itu solusi. PD mana PD? Kalau PD yang itu, yang 1353X. Ini kan? X aksen sama dengan 1353X. Jadi bedakan ya solusi dengan PD ya. Oh iya, Bu. Itu. Ngerti maksudnya? Oke, Bu. Nah, Ngerti, Bu. oke, sekarang kita masuk ke mencari solusinya. Sekarang kita ngomongnya apa? Sistem linear PD orde 1. Ya kan? Bukan PD orde 1 ya. Sistem linear PD orde 1. Artinya apa sistem linear PD orde 1? Terdapat lebih dari satu persamaan diferensial orde 1. Ngerti? Bukan hanya ada satu persamaan, tetapi lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3, pokoknya boleh sampai berhingga. Berhingganya sampai N. Ngerti sampai di sini? Biar bisa kamu ngerti nih. Sebenarnya kita mau menentukan apa di sini. Jadi kita berbicara mengenai sistem linear PD orde 1. Nah, terus ada istilahnya apa? Homogen dan non-homogen. Udah tahu ya membedakannya mana homogen, mana non-homogen. Nah, kalau misalnya kita hari ini bahasnya mengenai homogen ya. Nah, kalau misalnya kita punya sistem linear PD orde 1 homogen, kita kan tadi mengubahnya ke dalam bentuk matriks kan? Yang tadi nih, yang kita bahas nih. Nih. Ya kan? Kalau dia homogen tadi bentuknya apa? X aksen sama dengan AX. Ya kan?
Kalau dia non-homogen, X aksen sama dengan AX tambah F. Nah, jadi nanti untuk menentukan solusi dari sistem linear PDORD1, itu ada hubungannya dengan matriks, yaitu nanti ada istilahnya nilai eigen dan vektor eigen. Udah pernah dengar nggak nilai eigen dan vektor eigen? Belum, Bu. Belum pernah. Belum, Bu. Belum. Belum mengambil mata kuliah matriks. Matriks dan ruang vektor. Belum, Bu. 2019 belum ya? Ya, Bu. Kebetulan belum. Ini ada nggak selain di luar 2019? Ada nggak di kelas ini? Ada, Bu, 2018, Bu. 2018 sudah ngambil matriks kan? Udah ada matriks kan? Udah pernah? Udah, Bu. Udah, Bu, tapi saya lupa, Bu. Maaf. Mengenai nilai eigen dan vektor eigen? Udah belum? Saya lupa, Bu. Waduh. Harusnya ini kalian belajar dulu nih mengenai matriks ini. Baru bisa masuk ke ini. Oke, Ibu stop dulu share screen-nya. Ibu pindah ke PPT yang mengenai nilai eigen dan vektor eigen ini. Sebentar. Mana nih ya? Udah kelihatan di layarnya? Udah, Bu. Sudah ada, Bu. Di sini nilai eigen dan vektor eigen. Kita mau lihat dulu definisinya apa. Misalkan matriks A n kali n. Nah, coba dibaca dulu nih. Nih, matriksnya matriks A ya, berarti matriks berjurus sangkar ya, karena jumlah baris dan kolomnya sama, berordo n kali n. Lalu ada P, vektor. Adalah vektor tak nol di Rn. Artinya, kalau dia dimensinya 2, berarti R pangkat 2, ya kan? Kalau dimensinya 3, berarti R pangkat 3. Bisa dimengerti? Kalau misalnya kita punya vektor P, seperti ini nih. Nih, misalnya ada vektor P, 1, 2, ini. Ini dimensi berapa nih vektornya? 2, 1 bukan? Dimensinya berapa? Ayo, Torik, dimensinya apa? 1 Dimensi kali 2 ya? berapa? Ya? 1 kali 2 ya, Bu? Dimensinya. Ini vektor. Maaf lupa, Bu. Hah? Mohon maaf, Bu. Yang dimaksud dimensi itu apakah ordo itu sendiri, Bu? Beda. Kalau matriks beda. dia ordo. Nih ordo nih, matriks. Ordo matriks A apa? N kali N, ya kan? Oh. Kalau iya, Bu. vektor itu berada dimensi berapa? Kan itu. Dimensi berapa itu vektornya? Dimensi 2 bukan, Bu? Dimensi 2, ya kan? Berarti Soalnya garis. Gambarnya itu berarti di R2. Kalau kita gambar berarti dalam koordinat kartesius kan? X, Y kan? Ya nggak? Kita gambar dulu tuh. Vektornya berarti apa? 1, 2. Gimana 1, 2? 1, 2. Berarti
Vektornya gini, ya kan? Ya enggak? Tuh. Lalu kalau misalnya kita punya vektor P, 1, 3, 2, ini dimensinya berapa? Di 3, Bu. Di R3. Berarti nanti kita gambarnya dalam 3 dimensi kan? Yaitu X, X, Y, Z. X, Y, Z di gambarnya. Itu. Jadi, kalau misalnya kita punya matriks A-nya berordo N kali N, matriks bujur sangkar, P-nya adalah vektor tak nol di R pangkat N, dan lambda adalah skalar real, sehingga memenuhi, jadi ini persamaannya nih, A kali P sama dengan lambda kali P, di mana P-nya tidak sama dengan 0 vektor. Artinya, P itu dia adalah vektor tak nol. Ya. Nah, maka lambda itu disebutlah dia sebagai nilai eigen dari A. Sedangkan P itu dinamakanlah dia vektor eigen dari A. Jadi kita mencari nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks A. Jelas ya? Nah, ilustrasinya seperti ini. Coba perhatikan. Ada matriks ini. Ibu andaikan ini matriks A. Ordonya berapa? 2 kali Ordo 2. berapa? 2 Ya? kali 2, Bu. 2 kali 2. Lalu ada di sini sebuah vektor. Ibu misalkan vektor P. Vektor P-nya dimensinya berapa? Dimensi 2, Bu. Dimensi 2. Kalau kita kalikan matriksnya dengan vektor ini, hasilnya berapa? Tahu kan mengalikannya? Nggak Berapa tahu, Bu. hasilnya? Gimana, Bu? Hah? Tahu kan mengalikan matriks? Baris kali kolom bukan, Bu? Iya, baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. 1 kali 1 tambah 2 kali 2, 5. Lalu, baris kedua, 4 kali 1 tambah 3 kali 2, 10, ya kan? Maka hasilnya 5, 10. Ngerti? Bisa? Paham mengalikannya? Kan Bu, matriks kan ada juga di tingkat SMA kan? Harusnya udah bisa dong mengalihkan matriks dengan matriks gimana? Ya enggak? Kalau kita punya matriks, misalnya ada matriks A nih. Ibu punya nih matriks A. Ordonya M kali N. Lalu ada matriks B, kita kali. Ordo si B itu P kali Q. Matriks A sama matriks B boleh kita kalikan, syaratnya apa? Apa syaratnya? Kan harus ada syarat yang terpenuhi kan supaya matriks itu dapat dikalikan. Apa syaratnya? M sama dengan P, bukan? N harus sama dengan P. Itu ya. Jadi jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris dengan matriks B. Maka nanti akan kita peroleh hasil perkaliannya ini, misalnya kita anggap matriks C, di mana matriks C itu berordo M kali Q. Ngerti? Ya. Nah, misalnya, Ibu punya nih, matriks A-nya ukurannya 2 kali 3. Lalu matriks B-nya ukurannya 2 kali 3. Boleh nggak kita kalikan? Nanti jawabannya gimana? Ada nggak? Enggak. Nggak ada, karena nggak sama jumlah kolom pada A dengan jumlah baris pada B. Ya kan? 2 kali 3, lalu 2 kali 3. Kan nggak bisa kan? Nah, sekarang misalnya, Ibu punya matriks A-nya 2 kali 3. Lalu matriks B-nya 3 kali 4. Nanti hasilnya gimana? 2 kali 4, Bu. Ordonya 2 kali 4. Bisa ya? Ngerti? Itu dia perkalian matriks. Kita balik lagi ke yang contoh ini. Tadi hasil perkaliannya kan 5, 10 ya. 5, 10 ini kita ubah bentuknya jadi ini. Sama nggak? 5-nya dikeluarin.
Sama nggak? Sama, Bu. Sama kan? 5, 10 juga kan? Kalau dikalikan ke dalam lagi 5-nya kan? Nah, jadi kita lihat di sini. Ini 1, 2 sama dengan si P. Sama kan? Sama dengan P ini. 1, 2 itu. Terus ada skalar di depannya, yaitu 5. 5 itu apa? Ya lambda. Berarti memenuhi tadi persamaan itu, yaitu bahwa AP sama dengan lambda P. Maka si lambda ini disebutlah dia dengan nilai eigen. Si P itu disebutlah dia vektor eigen. Jadi, dari contoh ini, nilai eigen dari A mana? Ibu maaf Bu, suaranya jadi kecil Bu. Yuk, nilai eigen dari A mana? 5, Bu. 5. Vektor eigen dari A mana? 1, 2, Bu. 1, 2. Jadi itu dia menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Ya. Nah, ini kebetulan kita bisa langsung ubah. Ada V-nya. Kan dikasih tahu kan V-nya? Vektor eigennya kan? Nah, jadi bisa kita tentukan, bisa kita kalikan si A dengan vektor eigennya. Lalu dapat kita cari nilai eigennya. Nah, kalau seandainya hanya matriks A-nya doang nih dikasih tahu. Kita ditanya, tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Caranya, nah ini coba lihat slide berikutnya. Caranya itu, kita lihat tadi ya persamaan yang terpenuhi kan ini. Bahwa lambda V sama, AP sama dengan lambda V. Pindah ruas lambda V-nya. Jadi ini kan. Lalu, si lambda V-nya kita kalikan dengan matriks identitas. Tahu matriks identitas? Pernah dengar matriks identitas? Pernah Bu. Pernah, Bu. Gimana matriks identitas? Ayo. Yang 011 itu ya Bu ya? Kalau dia matriks identitasnya 2 kali 2, berarti gimana? 1, 0, 0, 1. 1. Kalau identitasnya matriksnya 3 kali 3, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini kan matriks identitas. Jadi kalau misalnya suatu matriks dikalikan dengan matriks identitas, berarti itu menghasilkan matriks itu sendiri. Ya, sama halnya seperti perkalian 1. Kalau misalnya 2 kali 1, 2 kan? 3 kali 1, 3. Ya enggak? 4 kali 1, 4. 1000 kali 1, ya 1000. Jadi setiap perkalian setiap perkalian bilangan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sama dengan matriks ini. Kalau suatu matriks dikalikan dengan identitas, juga hasilnya adalah matriks itu sendiri. Tapi harus bersesuaian. Kalau matriksnya 2 kali 2, berarti kita kalikan dengan matriks identitas 2 kali 2. Jangan jadi lebih besar lagi atau lebih kecil lagi. Paham? Nah, jadi kalau matriksnya 2 kali 2, kita kalikan dengan identitas 2 kali 2, maka itu menghasilkan matriks itu sendiri. Kalau matriksnya 3 kali 3, ya kalikan dengan identitas 3 kali 3. Gitu ya. Nah, berarti ini kita kalikan nih, si lambda V-nya dengan si I. Lah, kita taunya I-nya itu yang mana kita pakai? 2 kali 2 atau 3 kali 3? Ya tergantung A-nya. Kalau A-nya 2 kali 2, kamu pakailah 2 kali 2. Ya kan? Gitu. Otomatis nanti kalau si A-nya 2 kali 2, berarti V-nya itu nanti vektornya apa? Dimensi berapa? Ayo, gimana? Kalau A-nya 2 kali 2, vektornya berarti dimensi? Dimensi 2. Dimensi 2. Berarti nanti I-nya harus pakai yang 2 kali 2. Kalau A-nya 3 kali 3, V-nya berarti nanti dimensi 3. Berarti I-nya nanti pakai 3 kali 3. Gitu. Nah, kemudian, ini berarti sudah oke nih ya. Lalu baris keempat. Sama-sama ada V. Kita keluarkan V-nya. Jadinya seperti ini kan. A dikurang lambda I kali V sama dengan 0. Jadi V-nya itu merupakan vektor tak 0 ya. Nah, jadi supaya hasilnya ini merupakan vektor 0, si V-nya vektor tak 0, otomatis si A kurang dari lambda I, itu determinannya harus 0. Gitu. Ya, determinannya harus 0. Bisa dimengerti sampai di sini?
Bisa, Bu. Nah, jadi ini kan nanti dari determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, itu nanti terbentuklah dia persamaan karakteristik. Ya. Bisa? Jelas? Nah, bisa ya mengenai nilai eigen dan vektor eigen? Jelas, Bu. Nah, sebenarnya ini harusnya di matriks ini dapatnya nih. Ibu nggak harusnya jelasin lagi. Oke, kita balik ke sini. Misalnya nih ya. Nah, misalnya ini. Di sini ada PD linear homogen. Langsung aja ke contoh soal. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Ya. Ini Ibu dulu. Nih. Kita ubah ke dalam bentuk matriks nih. Berarti nanti bentuk matriksnya nah, yuk. X-akson sama dengan 23, 21. 23, 21, X. Ya kan? Dimana X-nya itu adalah X. XY. Ini X besar ya. Ini. X sama dengan XY. Nah, jadi di sini kita lihat A-nya ini ya. Ini A-nya, ya kan? Nah, sekarang kalau kita menentukan, jadi kaitannya menentukan, ini kita mau menentukan solusi si sistem linear PD order 1 ini ya, yang homogen ini ya. Kita menentukan solusinya. Ibu, maaf Bu, suaranya kecil lagi Bu. Waduh. Nih, dikuatkan aja itu volume suara di laptop masing-masing ya. Ini udah udah maksimal banget Bu. Ini Ibu udah kuat banget ini bersuara di sini gitu. Nah, Baik, Bu. jadi ya kita mau menentukan solusi dari sistem linear PD order 1 homogen ini. Nah, kita harus terlebih dahulu apa? Langkah pertama kita harus menentukan nilai eigen. Langkah kedua vektor eigen. Langkah ketiga kita bentuklah solusinya dari situ. Bisa ya? Langkah-langkahnya ngerti ya? Nah, berarti kita harus kerjakan dulu nih langkah pertama, menentukan nilai eigen dengan cara yang tadi. Yaitu apa? Dengan membuat persamaan karakteristiknya, ya kan? Yaitu apa tadi persamaannya? Determinan dikurang lambda I sama dengan 0. Kan itu ya? Benar? Halo? Iya, Bu. Benar, Bu. Berarti kita ganti A-nya. Ganti A-nya jadi 2, 3, 2, 1. Kurang lambda. I-nya apa? Kita pakai yang 2 kali 2. Karena A-nya di sini 2 kali 2. Ya kan? Lalu sekarang kita kurangkan. Ayo, kurangkan matriksnya. Apa hasil pengurangannya? 2 minus lambda. Lambda 3. 2, 1 minus. Lambda. Kita cari determinannya. Gimana cara mencari determinan? Yo, cari determinan matriks gimana? Ini videonya diaktifkan semua nih, jangan sampai ada yang off nih. Ini seolah-olah ibu aja nih yang belajar di sini. Nah, ini biar suara ibu kedengaran, jadi ibu kayaknya cuma mata doang yang bisa kelihatan, jadi harus nunduk dulu. Ibu nggak bawa handsfree. Nah, di sini kita cari determinannya. Gimana cari determinan? 2 minus lambda. Dikalikan ya, berarti 2 minus lambda kali 1 minus lambda Dikurangi dikurang 6. 6 sama dengan 0. Sekarang kita kalikan. Berarti hasil kalinya
lambda tambah lambda kuadrat sama dengan 0. Berarti lambda kuadrat kurang 3 lambda kurang 4 sama dengan 0, ya? Nah, maka diperoleh lambdanya dari sini berapa nih? Diperoleh, difaktorin ya. Lambda min lambda plus 1 kali lambda min 4, ya kan? Diperoleh lambda 1-nya min 1, lambda keduanya 4. Berarti? Nah, kita peroleh lah nilai lambdanya ini, ada 2. Karena si A-nya itu tadi 2 kali 2, ya kan? Nah, itu langkah pertama, nilai eigen sudah dapat. Lalu langkah kedua apa? Kita cari vektor eigen. Nah, mencari vektor eigen itu kita pakai dengan tadi kita pakai persamaan yang persamaan karakter, persamaan nilai eigen. Definisi dari nilai eigen dan vektor eigen tadi bahwa A B sama dengan lambda B. Ya kan? Nah, jadi A kita cari untuk lambda yang pertama. Lambda yang pertama tadi minus 1 kan? Nah, minus 1. Berarti kita ganti lambdanya. Ya, ini kita ganti. A-nya kita ganti. A-nya tadi 23, 21. Itu ya. Kali P. P-nya ini berarti tergantung si A-nya. A-nya berordo 2 kali 2. Berarti P-nya mesti berdimensi berapa? R2. R2. Kita misalkan aja. Si P-nya itu, Ibu misalkan aja. Jangan XY ya, karena kan XY kan sudah ada tadi di persamaannya kan. Kita pakai yang variabel lain. Ya, misalnya RS, Bu. RS, boleh. Yang penting kamu harus tahu ya. Apa R sama S itu ya. Lalu, lambdanya min 1 kan? Min 1 kali RS. Itu. Nah, kita kalikan nih yang ruas kiri. Hasil perkaliannya 2R tambah 3S. Ya kan? Lalu 2R tambah S. Itu ya. Sama dengan min R min S. Nah, dari sini boleh kita tentukan nih persamaan yang pertama yang diperoleh, yaitu bahwa 2R tambah 3S sama dengan minus R. Berarti berapa tuh? R-nya pindah. Berarti 3R plus 3S sama dengan 0. 3R sama dengan minus 3S. Yes. Ya. Artinya apa? Bahwa R itu sama dengan min S. Ya kan? Nah, kemudian persamaan kedua. 2R tambah S sama dengan min S. Berarti 2R sama dengan minus 2S. Ya kan? Pindah si S-nya. Berarti diperoleh R-nya sama dengan min S. Sama nggak? Dari ini. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, maka R sama dengan min S. Ya. Nah, kita lakukan pemisalan. Kita misalkan nilai si R sama dengan A. Kalau R sama dengan A, berarti nilai S-nya sama dengan apa? Min A. Min A, Bu. Sehingga P tadi, kan P itu RS ya. Nah, sehingga P itu apa? R-nya A, S-nya min A. Maka ini A-nya kita keluarin nih. Berarti ini 1 minus 1. Jadi ini, angka ini ya, 1 min 1 itu dikatakanlah dia vektor eigen. Untuk lambda sama dengan minus 1. Ya, masih 1 nih vektor eigennya. Harus 2, karena lambda yang kita peroleh itu adalah 2. Ya kan? Bisa? Ngerti? Bisa? Bisa, Bu. Selanjutnya, untuk lambda yang kedua. Tadi lambda yang kedua berapa? Yo, berapa tadi lambda yang kedua? Masih ingat? 4 kan? 4. Nah, berarti kita
lakukan hal yang sama seperti yang tadi nih. Nih. Ya. Bentar, Ibu copy dulu nih. Nah, di sini berarti tinggal kita ganti nih lambdanya. Ganti. Nah, ini lambdanya kita ganti 4, ya kan? Nah, yang ini juga lambdanya kita ganti 4 kali. Kan tadi persamaannya AP sama dengan lambda V, kan? Kali RS. Nah, itu. Nih. Berarti ini jadinya berapa tuh? 4R, 4S ya. Ya kan? Nah, lalu kita kalikan nih, kita samakan. Berarti diperoleh persamaannya 2R tambah 3S sama dengan 4R. Berarti berapa tuh? 2R sama dengan minus 3S. 2R sama dengan Minus 3S. minus 3S. Ya. Nah, lalu yang di bawahnya 2R tambah S sama dengan 4S. Berarti 2R sama dengan minus 3S. benar ya? Salah nih. Plus 3S. Berarti yang di atas plus juga dong. Iya, Bu. Oh iya, maaf, Bu. Ya, di atas. Beda, Bu. Nah, ini. Berarti sama ya. Dari sini nih. Berarti dari dua persamaan ini, apa hubungan R sama S? Berarti R itu adalah 3/2S. Iya kan? Itu. Atau? Ibu maaf, tapi itu R-nya bukannya harusnya, yang atasnya bukannya min 2R ya, Bu ya? Hah? Kok minus 2? Kan A-nya ini. A-nya masih yang pakai yang sama. Maksudnya yang mana nih? Benar kan ini? Yo, gimana? Benar kan? Emang ada salah hitungan? Nih jawab dulu nih, benar kan ini 2R sama dengan 3S kan? Iya, Bu. Tapi bukannya Benar, Bu. 4R kan pindah ruas ke kiri, Bu. Itu kan jadi min 4R. Ditambah 2R jadinya min 2R, Bu. Iya, Bu, benar-benar. Terus, oh iya, Bu, benar, maaf. Benar kan? Nah, berarti dari sini kan diperoleh, kan sama kan? 2R sama dengan 3S. Berarti diperoleh R-nya apa? R sama dengan 3/2S. Kan itu. Ya. Halo. Nah, Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya. Di sini. Kita lakukan pemisalan. Kita misalkan S-nya itu adalah 2A. Kenapa 2A? Kenapa enggak A? Gitu ya. Nah, sebenarnya ini tergantung kita ya. Maksudnya, kalau misalnya kamu pilih 2A, itu supaya memudahkan perhitungannya biar nggak pecahan. Karena kan di sini penyebutnya ada 3/2 kan, penyebutnya 2 nih. Kalau nanti hanya A, kamu misalkan S-nya sama dengan A, nanti bentuknya jadi pecahan gitu. Ya, makanya kita ambil S-nya sama dengan 2A. Kalau S-nya sama dengan 2A, R-nya sama dengan apa dong? 3A. 3A. Sehingga P itu boleh kita tulis RS sama dengan R-nya 3A, S-nya 2A, atau A-nya dikeluarin jadi 3/2. Ya. Jadi inilah dia vektor P, vektor eigen ya. Jadi sebenarnya ada dua vektor eigennya. Yang tadi saat kita cari di lambda 1 dan ini saat kita cari di lambda yang kedua.
Ya, jadi ada 2 nilai eigen, ada 2 vektor eigen. Sehingga untuk menentukan solusinya ya, kita sudah dapat tadi vektor eigennya, maka kita bentuklah solusinya. Nih, membentuk solusinya ya, itu X sama dengan C1 kali solusi pertama tambah C2 kali solusi yang kedua. Apa solusi yang pertama? Nah, C1 kali vektor eigen yang pertama dikali E pangkat nilai eigen yang pertama kali T. Nilai eigen pertama tadi min 1 kan? Min T. Tambah C2 vektor eigen yang kedua kali nilai eigen yang kedua kali T. Jadi inilah solusinya. Bisa? Sampai di sini? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini dia solusi si sistem linear PD orde 1 tadi, yang ini di soal ini. Yang soal ini tadi. Ya. Nah, ini solusinya sama kan? Gitu. Nah, ini kebetulan nilai eigennya itu apa? Real berbeda. Ada nggak kemungkinan lain? Misalnya, nilai eigennya kembar. Kan tadi persamaan karakteristik itu dia bentuknya persamaan kuadrat ya. Kalau dia berderajat 2 si persamaan karakteristiknya. Boleh nggak nanti nilai eigennya nggak real nih? Kembar. Real tapi kembar. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Bisa nggak kemungkinannya? Gimana? Bisa nggak kemungkinannya nanti si lambdanya kembar? Bisa kan? Ya nggak? Nah, bisa juga apa? Imajiner. Ya nggak? Kalau imajiner berarti dia kaitannya ke bilangan imajiner ya. Gitu. Nah, ini kita bahasnya mengenai real berbeda, ya tinggal buat aja persamaannya seperti ini. X sama dengan C1 X1 tambah C2 X2. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Mohon maaf, saya Bu izin bertanya. Mungkin mohon maaf tadi terlewat. A-nya kemana Bu? Hah? A-nya itu kan parameter. A-nya nggak diambil. Nggak dibuat. Kita kan carinya vektor eigen. Vektor eigen itu yang ini. Yang ini. Kita A-nya nggak ikut. Ini doang tipenya, vektor eigennya. Karena kan A itu skalar kan, ya berapapun A-nya gitu. Wah, baik. Itu vektor eigen bentukannya seperti itu, vektor eigennya ini. Nah, oke, kita lanjut ya yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke kalau seandainya nilai eigennya ada yang kembar atau dikatakanlah dia berulang, ya. Nah, kalau misalnya kembar, kita lihat di sini ya. Nah, ada catatannya nih. Coba dilihat dulu ya. Misalkan M adalah bilangan bulat positif dan lambda dikurang lambda 1 pangkat M adalah faktor dari persamaan karakteristik. Tetapi lambda dikurang lambda 1 pangkat M tambah 1 bukan faktornya. Kemudian lambda 1 adalah nilai eigen dari M variasi persamaan. Jadi kalau misalnya nih, kita punya matriks A-nya ordonya 2 kali 2. Berarti nanti nilai eigennya ada 2 dong. Ya nggak? Nah, kalau seandainya lambda 1 sama dengan lambda 2, artinya kan dia kembar kan? Berulang kan? Nah, kalau dia berulang, berarti ya cukup nanti persamaannya begini aja. C1 kali vektor eigen 1 kali E pangkat nilai eigen 1 T, lalu yang kedua ini. Ya kan? Karena kalau ada 2, berarti kan sampai ini doang kan? Sampai ini kan? Sampai 2 suku ini kan? Nah, tapi kalau misalnya nanti matriksnya 3 kali 3. Matriks 3 kali 3.
Berarti nilai eigennya ada berapa? Nilai eigennya. Ada 3 kan? Nah, ternyata ketiga-tiganya ini kembar. Artinya apa? Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Berarti kita membuat solusinya gimana? Ya, berarti nanti sampai nambah lagi nih, satu suku lagi, yaitu nanti sampai C3, K3, E pangkat lambda 3, lambda 1, T, karena lambdanya kan sama. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Gitu. Itu bisa dimengerti. Nah, lalu kalau misalnya A-nya tadi kan 3 kali 3 nih, nilai eigennya ada 3. Kalau seandainya yang kembar itu hanya lambda 1 sama lambda 2, lambda 3-nya beda. Gimana tuh caranya? Kalau misalnya sampai hanya ada 2 nih yang kembar nih. Nah, berarti nanti mengikuti cari solusi keduanya nanti seperti ini. Ya ini. Tadi Ibu kebalik kalau dia 3 kali perulangan, juga mengikuti ini nih. Jadi solusi keduanya tinggal ganti M-nya nanti. 2 berarti K21 T pangkat 1 per 2 kurang 1 faktorial gitu ya. Tambah K22 T pangkat 2 kurang 2 gitu. Nah, biar lebih gampang kita lihat aja contohnya di sini nih. Ada contohnya. Coba perhatikan matriks sistem linear homogen berikut nih. Nah, sistem linear homogen ini ya. Nah, ini matriks A-nya berordo berapa nih? Jadi ordonya ordo berapa? Ya, ordonya ordo berapa? 3 kali 3. 3 kali 3, ya kan? A-nya ordonya 3 kali 3, ini A-nya. Nah, kita cari nilai eigennya. Ternyata nilai eigennya, ini ada yang kembar nih. Yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1. Ya, tapi si lambda 3-nya berbeda. Di situ lambda 3-nya adalah 5. Ya. Nah, terus kita mau cari vektor eigennya. Ya, vektor eigen yang pertama. Nah, Ibu anggap kamu udah bisa ya cari nilai eigen ya. Jadi Ibu lewatkan ini nih, yang untuk mencari si ini, nilai eigennya. Nah, sekarang kita mau cari vektor eigen untuk yang lambda 1 dan lambda 2. Karena lambda 1 sama lambda 2-nya kan sama ya. Nah, berarti pernah dengar nggak eliminasi Gauss-Jordan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Itu gimana? Coba ada yang bisa ngasih penjelasan nggak? Ada yang ngasih penjelasan nggak? Gimana Gauss-Jordan? Ada yang bisa ngasih penjelasan Gauss-Jordan itu gimana? Lupa, Bu. Lupa. Lupa, Bu. Ini di matriks sudah ada nih sebenarnya Gauss-Jordan itu. Nah, jadi Gauss-Jordan itu misalnya nih kita punya persamaan linear, ya. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan linear, itu kan
sistem persamaan linear, itu bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi ya. Namun kalau lebih mudahnya, itu bisa kita pakai dengan metode eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari solusinya. Misalnya gini, Ibu stop share dulu. Nih, udah kelihatan ya di sini ya. Di slide-nya mengenai Gauss-Jordan ya. Misalnya gini nih, kita punya nih persamaannya. Ini persamaannya. X1 tambah X2 sama dengan 3, lalu 2X1 tambah 4X2 sama dengan 8. Ini boleh kita cari X1 sama X2 pakai metode eliminasi kan? Nah, berarti kita pakai eliminasi sama substitusi, maka diperoleh nanti solusinya X1-nya 2, X2-nya 1. Ya kan? Nah, boleh dengan cara Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu apa? Yaitu dengan mengoperasikan baris elementer. Pernah dengar OBE? Operasi baris elementer? Nah, Bu. Tapi lupa juga. Waduh, gimana nih? Matrisnya nggak lulus ini, apa gimana? Raffi, Lulus, gimana? Bu, alhamdulillah, tapi lupa, Bu. Kalau udah lulus dilupakan ya semuanya ya. Kalkulus, udah lulus, lupakan. Ya kan? Semuanya aja dilupakan, gak usah ada yang ingat gitu. Saya di luar kepala kan semuanya, ngambang-ngambang di luar kepala itu. Jadi nggak ingat lagi. Nah, ini Ibu jelaskan ringkas. Jadi bagi yang 2019 yang belum mengambil mata kuliah matriks dan ruang vektor, itu boleh nanti kamu search tuh, cari tuh di Google, udah banyak itu berserakan semuanya. Baik dalam video, dalam bentuk file, PDF atau PPT. Nanti kamu pelajari dulu ya. Ibu ini menerangkan sekilas aja. Kamu pelajari mengenai matriks. Ya, operasi matriks. Baru nanti ada determinan ya, inverse, lalu ada eliminasi Gauss. Ya, kamu catat dulu nih. Apa tugas baca mandiri yang harus saya pahami, tulis di note-nya. Pelajari mengenai matriks, determinan, nilai eigen, vektor eigen, eliminasi Gauss. Itu aja dulu. Ya. Nah, Ibu ini jelaskan sedikit OBE ya. Nah, itu satu lagi OBE, operasi baris elementer. Nah, kalau kita memakai eliminasi Gauss mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, Ibu nggak kecepatan ngomong kan? Gimana nih? Bisa ngikuti kan ya? Ritme Ibu ngomong kan? Takutnya kecepatan jadinya nggak nangkep tuh. Bisa kan ya? Nggak perlu Ibu buat slow motion ya. Oke, nah tadi kan kita punya nih si sistem persamaan linearnya ini. Dapat solusinya tadi dengan eliminasi dan substitusi itu dengan cara eliminasi substitusi diperoleh X1-nya 2, X2-nya 1. Nah, sekarang kita mau pakai dengan prinsip OBE atau eliminasi Gauss. Nah, kita bentuk dulu ini ke dalam bentuk matriks. Nah, ya, Ibu copy dulu nih. Nah, ini tadi dia persamaan linearnya. Kita buat dulu ke dalam bentuk matriks. Jadi ini kalau kita buat ke dalam bentuk matriks, jadinya 1, 1, 1, 2, 4, X1, X2, sama dengan 3, 8. Kan itu ya? Nah, dengan prinsip eliminasi Gauss, kita ubah bentuknya. Jadi bentuknya, ini si A-nya, kita anggap ini A ya. Jadi A-nya itu kita pindah, jadi seperti ini. Lalu kita kasih batas nih, garis. Ini dia yang di ruas kanan.
Jadi seperti ini. Nah, dengan prinsip eliminasi Gauss ya, kita anggap ini baris 1 ya. Yang baris pertama itu baris 1. Yang baris yang kedua itu baris kedua. Kita lakukan operasi baris elementer. Kalau dia eliminasi Gauss, kita usahakan si matriks A ini itu harus membentuk matriks identitas. Berarti artinya matriks identitas apa? Ininya harus 0, ya kan? Lalu ini harus 0, ini harus 1, ini harus 1. Ya nggak? Nah, caranya gimana? Nah, cara yang pertama, kita buat dulu si 2-nya jadi 0. Ya, yang 2 ini jadi 0. Caranya gimana? Berarti baris 2, ya, semua elemen di baris 2 kita kurangkan dengan 2 kali baris 1. Jadi yang berubah itu apa? Baris 2. Berarti nanti baris 2-nya jadinya apa? 2 kali minus 2 kali 1. Berarti 0 dong. Ya enggak? Lalu apa? Ini. 4 dikurang 2 kali ini. 2 kali 1. 2 kan? Nah, lalu yang ini juga berubah, jangan lupa. 8 dikurang 2 kali 3. Berapa? 2. 2. Nah, baris pertama gimana? Ya tetap, karena kita kan mengubah dulu baris ke 2. Jelas? Nah, lalu kita lihat baris kedua. Boleh nggak baris kedua itu semuanya kita kali dengan setengah. Berarti artinya apa? Baris 2 kita kalikan dengan setengah. Berarti ini 0, ini tetap 0 kan? Ini jadi 1, ini jadi 1 kan? Ya nggak? Nah, sekarang sudah membentuk identitas nggak si A-nya? Belum. Ininya belum kan? Ini masih 1 di sini nih. Supaya 0 gimana caranya? Nah, berarti apa? Baris 1 kita kurangkan dengan baris 2. Ayo, kurangkan. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 1. 3 kurang 1. 2, ya kan? Ibu 1 kurang 1, 0, Ibu. Hah? Oh iya, 0 nih. Nah, 0, 1, 1. Baris 2-nya tetap. Sekarang kita lihat, A-nya sudah identitas nggak? Sudah. Sudah. Sehingga solusi pertama, ya, X1-nya, ya, kamu tinggal samakan aja. X1 sama dengan 2. X2 sama dengan 1. Maka diperoleh X1 sama dengan 2. X2 sama dengan 1. Itu solusinya. Sama nggak dengan hasil eliminasi substitusi tadi? Sama kan? Ayo. Sama, Bu. Iya, sama itu ya. Jadi itu dengan prinsip eliminasi Gauss. Sudah ngerti nggak sedikit-sedikit mengenai eliminasi Gauss? Gauss-Jordan. Bisa? Sebelum kita balik ke sistem linear lagi. Jelas ya? Nah, tenang, ini Ibu rekam. Yang materi hari ini Ibu rekam, nanti Ibu upload ke YouTube-nya. Nanti Ibu kasih linknya nanti melalui LMS. Oke, Ibu stop dulu nih. Kita lanjut ke yang ini tadi. Nah, tadi tujuan kita apa? Cari vektor eigen. Nah, cari vektor eigennya di sini dikasih dengan cara eliminasi Gauss-Jordan. Kenapa dengan eliminasi Gauss-Jordan? Kenapa enggak dengan eliminasi substitusi? Karena itu akan menyulitkan kamu gitu. Karena di sini ada 3 variabel, ya kan? 3 variabel kan, karena matriks A-nya berbentuk 3 kali 3. Nanti kamu akan susah mencarinya 3 kali. Dengan prinsip eliminasi substitusi dengan 3 kali 3, maka diberikanlah cara dengan eliminasi Gauss-Jordan dengan yang tadi Ibu jelaskan. Prinsip eliminasi Gauss-Jordan yaitu melakukan operasi baris elementer, ya, membentuk matriks identitas. Apakah harus selalu matriks identitas? Enggak. Bisa jadi dia matriks, ada istilahnya matriks eselon baris. Matriks tereduksi ya, tereduksi. Di mana baris paling bawah itu dia semua elemennya 0, lalu kayak seperti ini nih. Nah ini,
variabel blok nih. Nah, ini nih. Nah, ini setelah dilakukan eliminasi Gauss-Jordan, nanti hasilnya matriksnya seperti ini nih. Nah, baris kedua sama baris ketiga elemennya 0 kan? Yang ada hanya baris pertama. Jadi itu akan memudahkan kita untuk menentukan vektor eigennya kalau bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini. Jadi matriks A awalnya kita lakukan reduksi dengan prinsip OBE atau dengan prinsip eliminasi Gauss-Jordan akan mempermudah kita untuk mendapatkan vektor eigennya. Gitu. Nah, kita lihat nih ya. Ibu jelaskan dari awal nih mengenainya. Tadi copy dulu. A-nya dulu nih. Nah, ini tadi A-nya. Ini A-nya nih. A. Oke. Nah, tadi kan kalau kita mencari vektor eigen, itu kan harus memenuhi apa? Lambda. Lambda P sama dengan, kok lambda? A, P sama dengan lambda P kan? Nah, dengan mensubstitusi lambdanya yang tadi. Kan di sini tadi lambda 1 sama dengan lambda 2 min 1 ya. Jadi yang pertama lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, kita substitusi nih. Ini kan kita substitusi nih. A-nya kita ganti kan? 1 minus 2, 2 min 1. Minus 2, 2 minus 2, 1. Kali P. P-nya berarti kita ambil 3 kali 3. Kok 3 kali 3? Dimensi 3. Kita anggap dengan X, Y, Z. Kalau di sini K1, kita anggap K1, K2, K3. Sama dengan lambda. Lambdanya min 1 kan? Min 1 kali P. P-nya K1, K2, K3. Kan ini ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti ada 3 persamaan kan? Ya nggak, 3 persamaan. Jadi akan menyulitkan untuk mencari vektor eigennya, si K1, K2, K3. Maka caranya tadi itu dibentuklah dia persamaannya dari ini. Bahwa A tambah lambda I, ya, kok tambah, kurang lambda I, nih, lambda I baru 0 sininya. Dikasih garis, ini 0, matriks 0. Berarti ini kita ubah menjadi 1 minus 2, 2, 2, 2 minus 2, 1. Kurang lambda. Lambdanya kan minus 1 ya? Ya kan? Lambda yang pertama. Min ketemu min jadi positif kan? Lalu tambah identitas. Identitasnya lalu kasih garis nanti hasilnya ini itu 0, 0, 0. Ini yang kita lakukan nanti prinsip eliminasi Gauss ya. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa tuh? Yuk. 2. Ini minus ya? Minus. Itu kan ya? Minus 2, 2, minus 2. 2, minus 2, 2. Kasih garis, 0, 0, 0. Ini dia hasilnya. Ya kan? Lalu kita lakukan tadi eliminasi Gauss. Ini bisa kita nolkan nggak ini baris yang terakhir ini? Boleh nggak? Boleh kan? Dengan melakukan apa? Dioperasikan kemana supaya 0 nih, baris terakhir? Baris kedua, Bu. Baris 3 kita tambahkan. Kita tambahkan? Oh ya, kita tambahkan dengan garis 2. Ya kan? 2, baris pertamanya kan tetap nih. Nggak usah dulu nih kita tulis. Berarti yang berubah ini jadi 0, 0, 0. Ya nggak? Nah, lalu garis ini 0. Lalu yang baris kedua ini boleh kita buat jadi 0 lagi nggak? Boleh kan?
Yaitu apa? Baris 2 tambah baris 1. Ya nggak? Iya, Bu. Berarti jadinya 0, 0, 0, 0 kan? Nah, kemudian baris pertama. Itu semuanya 2, 2, 2. Boleh nggak semuanya baris 1 kita kalikan dengan setengah? Boleh, Bu. Berarti jadinya 1, min 1, 1. 0. Jadi sekarang udah gampang nih, karena tinggal baris 1 doang yang memiliki elemen kan? Nah, maka tinggal kalikan aja dengan K1, kita kalikan dengan K1, K2, K3. Gitu. Maka diperoleh nanti persamaannya apa? K1 kurang K2 tambah K3 sama dengan 0. Jelas? Mengerti? Jadi ini dia persamaannya. Nah, boleh nggak kita misalkan dulu nih. Nah, kalau kita misalkan nih, ya, Ibu misalkan K1-nya A. Ya. Lalu Ibu misalkan lagi K2-nya B. Maka K3-nya apa? Supaya K1 dikurang K2 tambah K3 0. Berarti K3-nya berapa? Apa? Amin B. Ya. Amin B. A. Kok amin B? B min A. B. Min. B min A. Itu ya? Benar gak sih itu? Biar nggak minus-minus ini aja deh. Si K3-nya aja Ibu misalkan jadi B. Nih, jadi Ibu misalkan K3-nya jadi B, maka K2-nya A tambah B ya. Ya. Benar ya? Ya kan? Nah, maka si V, tadi V itu apa? K1, K2, K3, ya kan? Duh, nggak muat ini. Nih, berarti V itu tadi K1, K2, K3, ya kan? Nah, tadi K1-nya A, K2-nya A tambah B, K3-nya B. Nah, maka ini boleh kita tuliskan, ini dikeluarkan A, lalu dikeluarkan B-nya, berarti diperoleh 1, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi ini dia vektor eigen yang pertama, ini vektor eigen yang kedua. Bisa dimengerti? Jadi untuk lambda 1 dan lambda 2 yang sama, itu vektor eigennya ini nih, ada 2 nih vektor eigennya. Ya, jelas ya? Nah, lalu yang ketiga, vektor eigen yang ketiga, itu vektor eigennya 5. Vektor eigennya 5. Nah, ini Ibu hapus dulu nih. Nah, ini tinggal ganti aja sih nilai eigennya di sini nih. Tadi kan nilai eigennya, ini ya jadinya 5 nih. Nah, ini kan jadinya nilai eigennya 5 nih. Hapus. Nih, lambda 3 sama dengan 5. Ya kan, tadi lambda 3-nya 5. Oke. Nah, berarti tinggal ganti aja di sini 5, ya kan, lambdanya. Maka nanti ini kan jadinya kurang ya. Kurang 5. 5-nya di luar nih. 5 ini 1, 1, 1. Nah, jadi nanti hasilnya berapa tuh?
1 kurang 5. 4 ya, minus 4. Minus 2, 2. Lalu minus 2 kurang 5. Minus 2, minus 4. Kok ditambah sini ya? Ya benar. Ini lambdanya minus 5 apa 5 ya? Ya benar 5 ini mah. Ya benar 5. Oke. Jadinya berapa tuh? Minus 2, ini ya minus 2 kan? 1 kurang 5, min 4 ya. Ini minus 2. 2, minus 2, 1 kurang 5, minus 4. Itu kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, ini sama. Kita lakukan juga eliminasi Gauss. Yuk. Yang mau kita operasikan gimana? Ini bisa dinolkan dulu kan ya, 2 yang di pojok bawah ini. B3 ditambah B2, Bu. B2, B3 tambah B2 ya. Berarti 0, min 6 ya. Min 6, ya kan? Ya enggak? Ya, Bu. Lalu bisa nggak kita baris ketiga, kita kalikan aja dengan minus 1/6. Ya kan? Bisa ya kali ya. Nah, berarti kan nanti ini menjadi 1, ini jadi 1 kan? Ya. Lalu bisa juga baris, ini baris kedua masih tetap nih. Baris kedua, baris 1 bisa kita bagi 2 nggak? Kok bagi 2? Baris 2 bisa kita bagi 2 nggak? Baris 2 kita kalikan dengan Minus setengah, Bu. ya, minus setengah boleh. Berarti jadinya min 1. Kok min 1 sih? 1, 2, 1 kan? Lalu baris 1 juga boleh kita kali dengan minus setengah kan? Berarti 2, 1, minus 1. Ya nggak? Ya kan? Ya, Bu. Oh. Nah, kemudian ini kita mau nolkan dulu nih, yang ini. Berarti 2 kali baris 2 dikurang baris 1 kan? Enggak. Ini kan tetap nih. Ini tetap. Baris 2-nya berarti ini 0, 2, kurang 2, 0 kan? 4, kurang 1, 3. 2, kurang min 1, 3. Ya kan? Ini 2, 1, min 1. Ya enggak? Iya, Bu. Nah, lalu baris kedua kita kalikan dengan 1/3. Berarti ini jadi 1, 1. Ya kan? Nah, selanjutnya apalagi nih? Biar di bawah 0. Baris 3 dikurangi baris 2, ya kan? Jadinya 0, 0, 0. Ya enggak? Ininya 0, 1, 1. 2, 1, min 1. Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan dari sini?
Hmm? Ini bisa dinolkan nggak yang ini harus bentuknya. Ya. Ini dinolin nih, yang ini. Bisa ya? Baris 1 dikurang baris 2 ya? Iya, Kan Bu. jadi 0 ya. Ini jadi 0, lalu 1 dikurang min 1 jadi 2 ya? Iya kan? Min 2, Bu. Oh iya. Hah? Oh iya benar, minus 2. Nah, lalu yang baris 1 bisa disederhanakan ya? Yaitu baris 1 dikalikan dengan setengah ya. Berarti ini jadi 1, ini jadi minus 1. Ya, jadi itu udah paling bentuk matriks yang udah tereduksi deh ini. Ya. Jadi kita peroleh matriksnya Ibu tulis ulang dulu deh. Jadi kita peroleh matriksnya itu 1, 0, min 1, 0 ya. 0, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini. Nah, tinggal kalikan aja dengan K1, K2, K3. Berarti nanti diperoleh ya persamaannya itu K1 kurang K3 sama dengan 0. Artinya dari sini K1-nya sama dengan K3. Ya kan? Lalu diperoleh lagi apa? K2 tambah K3 sama dengan 0. Artinya K2 sama dengan minus K3. Bisa dimengerti? Nanti kalau kita misalkan ya K1-nya sama dengan A, berarti K2-nya apa? K3. A juga, Bu. A. Berarti K2-nya? Min A. Min A, Bu. Maka T vektornya K1, K2, K3 itu kita tuliskan A min A. A. Berarti 1 min 1, 1 A. Jadi inilah dia vektornya. Vektor eigennya. Untuk lambdanya sama dengan 5. Jadi ada 3 nih vektor eigennya tadi ya. Nah, maka kita bentuklah solusinya. Nah, berarti solusinya C1 kali vektor eigen yang pertama tadi. Ini kan 110 kan? Yang tadi yang pertama. Nih, 110 kan? Nih, kali E pangkat lambda T. Lambdanya min 1, ya kan? Lalu C2 kali vektor eigen yang kedua kan ini ya. Nih, ya Ibu blok. Kali E pangkat lambda 2T. Lambda 2-nya kan min 1 gitu. Tambah C3 kali vektor eigen yang ketiga kan tadi diperoleh apa? 1 min 1, 1 kan? Kali E pangkat lambda 3T. Gitu ya. Jadi ini dia solusi dari PD liniernya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Ngerti? Bisa? Paham? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Nah, kita lanjut nih berikutnya. Ini sudah setengah 4. Setengah 2 jam ya. Nah, ini yang terakhir nih untuk materinya. Nanti yang imajiner kamu boleh baca sendiri ya. Ini untuk yang berulang ya.
Ini yang berulang. Sini kamu lihat nih di sini di slide-nya itu ada matriks A-nya ini itu berordo 2 kali 2 ya. Nah, kemudian dicari nih nilai eigennya. Ternyata nilai eigennya itu kembar. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Ya, nilainya sama dengan minus 3. Nah, lalu kita cari vektor eigennya. Sama ya, vektor eigennya prosesnya seperti yang tadi. Diperoleh vektor eigen yang pertama itu adalah 3, 1. Sehingga solusi yang pertama itu boleh kita tuliskan vektor eigen pertama, ini vektor eigen pertama, dikali dengan E pangkat lambdanya yang pertama kali T. Bisa? Jelas ya? Nah, kemudian kita cari solusi yang kedua. Kan itu masih satu tuh vektor eigennya kan? Kita cari vektor eigen yang kedua. Gimana cari vektor eigen yang kedua? Nah, vektor eigen yang kedua itu kita cari dengan persamaan. Ini, kelihatan nggak ini persamaannya Ibu Blok? A, harusnya kan A dikurang lambda I. Cuma kan lambdanya di sini kan minus 3. Berarti min ketemu min jadi plus kan? Berarti A tambah 3I kali P. P itu apa? Itu adalah vektor eigen yang kedua. Ya, jelas? Kali P, vektor eigen yang kedua. Sama dengan K. K itu tadi apa? Vektor eigen yang pertama, yang 31 ini nih. Gitu. Nah, maka kita apa? Kita substitusi A-nya, substitusi I-nya, substitusi P-nya, substitusi K-nya. Maka diperoleh nanti persamaannya ini. Ya, sehingga diperoleh nanti P1-nya 1, P2-nya 1/6. Ya, 1/6. Tapi kok P-nya setengah sama 0 ya? Ini kayaknya salah ininya deh. P1-nya setengah, P2-nya 0. Ya, benar ya. P1-nya setengah, P2-nya 0 kan? Nah, maka diperoleh vektor kedua setengah sama 0. Bisa? Nah, sehingga solusi kedua, kamu lihat nih solusi kedua, cara menulisnya. Vektor eigen yang pertama kali T. T itu didapat dari mana? Yaitu tadi T pangkat M kurang 1. Kan M-nya itu berulang 2 kali kan, si vektor eigennya kan? Vektor eigen. Nilai eigennya berulang 2 kali kan? Berarti T pangkat 2 kurang 1. T pangkat 1 kan? Per 2 kurang 1 faktorial. 2 kurang 1 faktorial, 1 kan? Nah, berarti di sini dia T, E pangkat min lambda 1T, ya, lambdanya minus 3 ya, ini minus 3. Tambah vektor eigen yang kedua, setengah 0, E pangkat minus 3T. Itu solusi yang kedua ini, yang Ibu Blok. Sehingga solusi linearnya, sistem linearnya, X sama dengan C1 kali solusi 1. Ini solusi 1, yang tadi X1. Ini, yang di blok ini, sama dengan ini, yang di blok ini. Tambah solusi kedua. Harusnya ada di C2 ya, di sini ya. C2 kali solusi kedua. Solusi kedua ini. Nah, ini solusi kedua. Jadi C2 kali X2. X2-nya ini sama. Ngerti mengenai kalau dia nilai eigennya berulang? Kalau ini kan dia si A-nya kan 2 kali 2. Pengulangannya kemungkinannya hanya ada 1 kan, yaitu apa? Lambda 1 sama dengan lambda 2. Ya kan? Beda dengan contoh soal yang sebelumnya yang Ibu jelaskan. Itu apa? A-nya 3 kali 3. Tapi perulangan yang terjadi apa? Si lambda 1 sama dengan lambda 2. Lambda 3-nya beda. Ya kan? Nah, itu. Terus kalau misalnya kita punya nanti A-nya 3 kali 3. Perulangan nilai eigennya, si lambdanya,
itu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Berarti itu kan perulangannya udah 3 kan? Perulangannya 3. Nah, karena lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. Itu beda lagi nanti. Mengikuti ini. Pengerjaannya nanti mengikuti yang ini. A-nya 2 kali 2. Cuma nanti menentukan solusi ketiganya. Kan harus ada 3 solusi dong. Karena kan A-nya 3 kali 3 kan? Kalau ini tadi 2 kali 2, dia hanya memiliki 2 solusi. Yaitu tadi apa? X1 dan X2. Itu. Nah, cari X3-nya gimana? Nah, X3-nya, nah ini nanti solusi ketiga. Tadi kan K, P kan? Vektor eigen pertama K, vektor eigen kedua P, maka vektor eigen yang ketiga itu dinyesalkan dengan Q di sini. Ya, jadi nanti ada K kali T kuadrat per 2. Ini dari mana T kuadrat per 2? Itu tadi dari T pangkat M. M-nya kan 3. 3 kurang 1 per 3 kurang 1 faktorial. 2 faktorial kan? Makanya ini T kuadrat per 2. Bisa? Jelas? Ngerti? Nah, sekarang tinggal cari si P-nya aja. Gimana cara cari P-nya? Sama kayak tadi nih. Berarti nanti si P itu dikaitkan dengan vektor eigen yang sebelumnya. Sama seperti ini nih. Cari, tadi kan sudah kita dapat vektor eigen pertama, K. Lalu kita cari vektor eigen kedua. Dari mana cari vektor eigen kedua? Dikaitkan, dihubungkan dengan vektor eigen yang pertama, yaitu si K. A kurang lambda I P sama dengan K. Gitu. Nanti mencari vektor eigen yang ketiga gimana? Ya ini. Nah, ini. A kurang lambda I kali Q sama dengan P. P itu dari vektor eigen yang sebelumnya. Jelas sampai di sini? Jelas? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nah, nanti coba kamu lihat ya di PPT, di materi yang Ibu share di LMS, itu ada contoh yang untuk ini 3 kali 3, cari solusi ketiganya. Itu nanti boleh kamu coba cari caranya ya. Ini panjang banget nih nanti waktunya nih. Bisa? Jelas? Baik, Bu, jelas. Nah, nanti kamu lihat di LMS-nya, itu ada lecture note, itu yang ini, materi yang ini dalam bentuk PDF, itu kamu coba pelajari ya, untuk contoh soal yang berikutnya ini nih, yang untuk matriks 3 kali 3, yang nilai eigennya kembar, ya, yang kembar ini. Sama satu contoh lagi sebenarnya nih, yang kompleks. Nanti coba baca aja ini misalnya gampang sih dipahami kalau misalnya kamu sudah ngerti menentukan nilai eigen dan vektor eigen. Bisa sampai di sini. Nanti kalau Ibu jelaskan ini, itu bisa memakan waktu sampai 3 SKS ini. Ini aja kita udah 2 jam ya, dari 3:30 sampai 3:30 nih sekarang, kurang lebih. Jadi 2 jam. Bisa? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Nah, kalau belum ada ya, ini kan materinya, kita materi minggu ini mengenai homogen ya. Jadi harus tuntas dulu nih kamu mengenai homogen nih. Karena untuk non-homogen itu ada kaitannya dengan homogen. Sama seperti kita mencari PD orde 2 yang non-homogen. Yang materi sebelum UTS. Itu mencari solusi PD orde 2 non-homogen gimana? Solusi homogen ditambah dengan solusi partikular kan? Iya, Bu. Itu sama seperti ini prinsipnya nanti. Berarti ketika kita mencari sistem linear non-homogen, itu adalah solusi homogen ditambahkan nanti dengan solusi partikular. Nah, si partikular itu ya dari non-homogennya. Nanti kita juga akan memakai prinsip variasi parameter. Koefisien tertentu, salah ini. Kalau salah itu kita pakai koefisien tertentu. Sama seperti di materi yang sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi masih ada kaitannya nanti dengan yang homogen.
Bisa? Jelas? Jelas? Nah, Jelas, Bu. kalau jelas ya, nih Ibu stop dulu. Nah, Ibu mau ngasih tugas diskusi. Tugas ini, jadi Ibu maksudnya ini biar kamu berlatih untuk berdiskusi, sharing dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan soal yang diberikan. Jadi Ibu buat tugasnya berkelompok. Jadi, ya, mohon didengar dengan baik-baik nih. Bentuklah nanti kelompok kamu, ya, kamu bagi kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ini ada berapa orang sih kalian ini? 37. Ini masih ada yang belum bergabung. Enggak, Pak. Enggak punya. Sama si tetenya? Enggak ada. Waduh. Oh, oke Pak. Ya Pak. Nah, kamu bentuk kelompok yang 5 orang nih, ya kan? Kamu bagi nanti, kamu bagi sendiri. Usahakan baginya jangan satu kelompok ngumpul semua orang-orang yang bisa gitu. Jadi disebar. Jadi yang pintar itu yang mampu jadi ketua timnya lah gitu. Jadi jangan ngumpul semua. Jadi kamu bagi kelompoknya kooperatif ya. Nah, terus setelah kamu bagi, nanti nama-namanya kasih tahu ke Ibu nama-nama kelompoknya. Ibu tunggu hari ini. Ya, supaya besok Ibu kasih soalnya. Nah, setiap kelompok dengar baik-baik nih. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan soal mengenai yang kita bahas hari ini, mengenai yang homogen. Soalnya berapa banyak? Ya, 2-3 nomor lah. Ya. Nah, cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya, kamu melakukan diskusi bersama anggota kelompok kamu, boleh melalui Zoom atau melalui Google Meet. Kamu diskusi. Tahu kan diskusi gimana? Ya, diskusi harus ada pertukaran ide 2 arah. Atau boleh juga saling 3 arah, A, B, C gitu. Jadi pokoknya berapa banyak lah orang dalam kelompok itu. Nah, itu kamu diskusikan. Ya. Saat diskusi, jangan lupa untuk direkam buktinya. Kamu melakukan diskusi. Oke, jelas? Nah, hasil rekamannya bentuknya video dong. Ya kan? Video. Nah, video itu kamu laporkan ke Ibu. Melalui apa? Buat linknya. Ibu malas download videonya. Buat aja linknya. Linknya di mana misalnya kamu biar lebih gampang di YouTube aja deh. Upload salah satu dari kalian. Upload ke YouTube. Kasih linknya. Itu laporannya. Untuk laporannya. Bisa? Ngerti? Bisa, Bu. Ngerti. Oke? Bisa? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Sampai di sini. Jelas, Bu. Di dalam videonya, jangan lupa cantumkan nama anggota kelompoknya. Oke? Bisa? Ngerti? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pembagian kelompoknya, Bu, itu sendiri-sendiri apa nanti ditentuin, Bu? Gimana ya? Kalian yang bisa nggak kalian menentukan kelompoknya? Jadi kelompok ini akan berlanjut sampai seterusnya. Atau nanti Ibu lakukan change dari situ? Biar kalian adil. Kelompoknya. Ya, nggak perlu Ibu lah bagi-bagi. Ya, mau kalian gimana? Masih ya pilih dulu siapa yang mampu itu jadi anggota timnya gitu. Misalnya ada 40 orang. Berarti ada nanti 8 kelompok kan? Bagi 5. Aduh. Bagi 5, 8 ya, 8 kelompok. Ya udah, yang 8 orang yang mampu ya disebar gitu. Ngerti? Ngerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi istilahnya kayak diskusi nih, diskusi gini ngerjain soal nomor 1. Nah, si A presentasi nih, itu hasilnya gini-gini. Ternyata si B nimpalin, oh seperti ini gitu. Paham kan? Maksudnya diskusi kan?
Ya, Bu. Belajar bareng. Iya, belajar bareng kerjanya. Ngerti? Paham? Aman. Aman? Jelas. Nah, nanti pengumpulannya itu kan dalam link nih. Dan dalam hasilnya, hasil kan nanti pengerjaannya kan itu kamu benarin lah bagus itu nulisnya, dibuat juga dalam bentuk di scan ya, scan dalam bentuk PDF gitu. Ya. Jadi selain link juga hasilnya itu di scan dalam bentuk PDF. Ya. Nanti kalau nama-namanya sudah dibagikan, sudah kalian kasih ke ibu akan bentuk kelompoknya di LMS. Jadi kalian nanti uploadnya ya berdasarkan kelompoknya itu. Satu orang yang upload gitu. Bisa? Ngerti? Jadi pengumpulannya nanti di LMS akan ibu buat tabnya. Tab pengumpulannya mana gitu. Nanti ada judulnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paling telatnya kapan, Bu, untuk pengumpulannya, Bu? Nah, pengumpulan tugas paling telatnya Senin. Ya. Senin depan. Oke? Bisa? Bisa. Insya Allah, Bu. Oke. Nah, jadi untuk kedepannya, nanti seterusnya, itu akan Ibu kasih tugas kelompok. Biar kalian bisa diskusi, ya. Diskusi mengerjakannya. Karena walaupun tugas pribadi, tugas mandiri Ibu kasih, itu jawabannya sama semua. Jadi nggak guna juga. Gitu. Dari Ibu periksa itu jawabannya sama, semua letak salahnya sama, letak benarnya sama. Ya udah, daripada begitu Ibu capek meriksa satu-satu orang, udah tugas kelompok aja. Ya, ini mempermudah Ibu periksa. Kalian juga nggak harus nggak ini karena kan diskusi kelompok ya. Ibu lihat dari diskusi kelompoknya nilainya gitu. Dan hasil pengerjaannya. Bisa sampai di sini? Jelas? Ada yang bertanyakan? Paham? Paham, Bu. Cukup, Bu. Nah, Ibu ini sedikit menyampaikan sesuatu ya. Nilai UTS-nya itu kan sudah Ibu periksa. Kamu bisa lihat hasilnya di LMS masing-masing. Itu nilainya, waduh, Ibu kalau nggak salah ya, memprihatinkan lah nilainya. Memprihatinkan banget itu nilainya, ya. Oke lah, nilai UTS sama UAS hanya 25% ya. Tugas 30, aduh lupa Ibu. 30 apa ya? 25. 30 Ibu UTS UAS. UTS UAS 30 ya, apa 25 sih? 30 Bu. Oh ya, 30 ya. 30 tugas 25. Tugas berapa sih? 25 ya? 25 ya? Kuis 15. Ya, itu. Nah, walaupun 30, itu sangat berpengaruh sebenarnya 30% dari 100 gitu. Apalagi UAS. Nah, jadi mohon tugasnya kan lumayan besar juga tuh, 25%. Iya, 25% ya, 25%. Jadi mohon dengan benar tuh dilaksanakan tugasnya ya. Karena tugas-tugas sebelumnya juga rendah, nggak terlalu bagus-bagus juga Ibu lihat tugasnya. Kan udah Ibu kasih kan nilainya di LMS masing-masing gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Nah, nanti hasil materi hari ini kalau misalnya lupa ya, Ibu akan upload ini hasil recordingnya ya, supaya kamu bisa belajar lagi lah untuk ini materinya. Oke? Bisa ya? Oke, berarti hari ini cukup pertemuan hari ini ya. Dikerjakan tugasnya. Oke, Ibu akhiri ya Zoom-nya hari ini. Jadi tadi yang pesan Ibu mengenai matriks itu mohon dipelajari ya. Tadi kan Ibu bahasnya cuma sekilas tuh mengenai matriks. Nah, mohon dipelajari ya. Tadi yang Ibu sebutkan apa-apa aja yang harus dipahami di dalam matriks itu. Karena masalahnya kalian kebanyakan yang 2019 belum dapat materi MATPEM. Kalau 2018 seharusnya sudah gitu ya. Sudah seharusnya sebagiannya. Oke, itu
dari Ibu ya, Ibu akhiri Zoom-nya. Selamat sore untuk semuanya. Sore, Bu. Ya, Terima sore. kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu.